ditegakkan. Dengan kata lain, hukum tidak mampu untuk menjalankan fungsi utamanya bila tidak ditegakkan. Apapun buruknya proses yang ditunjukkan sekarang ini, kasus Novel Baswedan ini adalah satu-satunya kasus yang pernah sampai menetapkan kasus Novel Baswedan. Mungkin jadi saya ingin ajak teman-teman di Komnas Hukum juga untuk melihat misalnya apa sebetulnya yang sedang terjadi di Indonesia terkait dengan masalah korupsi. Terus dengan penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Ya. Kesimpulannya kita dapat melihat sendiri banyak kejanggalan dan keanehan dalam penanganan kasus penyerangan Novel Baswedan itu sendiri. Selanjutnya harus ada komitmen dari aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. Dengan begitu akan adanya citra positif dari masyarakat kepada penegak hukum itu sendiri. Terima kasih sudah berkenan hadir dan juga pengalaman dan informasi kepada kami semua. Hukum akan kehilangan maknanya apabila tidak ditegakkan. Dengan kata lain, hukum tidak mampu untuk menjalankan fungsi utamanya bila tidak ditegakkan. Seperti yang kita ketahui bersama, akhir-akhir ini kita dikagetkan dan dihebohkan dengan peristiwa penuntutan terhadap terdakwa penyerangan kasus Novel Baswedan, di mana terdakwa dituntut 1 tahun. Dari penyelidikan atau dari awal mulai kasus sudah berjalan 3 tahun dari saat ini. Dari hal ini, kita mulai mempertanyakan mengenai bagaimanakah integritas dari aparat penegak hukum itu sendiri. Apakah aparat penegak hukum saat ini masih berkomitmen untuk memberantas tindak pidana korupsi, atau malah sudah melenceng dari rel yang seharusnya sudah ditetapkan untuk memberantas tindak pidana korupsi. Maka kita bisa mulai webinar pada pagi hari ini dari pembicara yang pertama, yaitu Bapak Benedictus Siumlala Martin. Kita ngomong soal peradilan, terutama dalam konteksnya di kemarin ya, pembacaan tuntutan dan pledoi kasusnya penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Kalau kata orang Jawa, semua proses ini wagu dan saru. Wagu itu aneh, saru itu vulgar. Jadi kalau dulu mafia peradilan, mafia hukum itu mainnya di bawah meja, sekarang di ruang sidang, direkam dan ditunjukkan dengan terang ke semua orang. Kami melihatnya, pertama, banyak hal yang tidak diungkap, bahkan hasil temuan Komnas HAM, rekomendasi Komnas HAM, lalu ada juga bahkan hasil dari tim pencari fakta yang dibawa Polri itu juga tidak digunakan. Kalau teman-teman bisa lihat prosesnya dari awal, memang sejak awal sudah sejak awal sudah bermasalah. Kalau kami sih harapannya tentu saja harapannya itu keadilan ditegakkan setegak-tegaknya. Kalaupun tidak bisa, tentu saja harapan kami teman-teman ini sekarang yang ada di sini bisa memperbaiki hal itu. Semuanya sudah jelas sebenarnya di media ya. Bagaimana bahwa penyidiknya itu polisi, advokatnya polisi, pembelanya polisi, terdakwanya polisi. Itu saja sudah menurut kami sih sudah cukup aneh. Belum lagi kalau kita lihat ketua tim hukumnya pembela itu adalah penyidik awal dulu di kasusnya. Jadi dulu di 2017 beliau itu yang in charge di penyidikan kasus. Sekarang beliau membela terdakwa. Jadi Pak Jenderal ini sekarang berdiri di mana nih? Di sebelah kanan atau sebelah kiri sebenarnya kan gitu pertanyaan kami. Ini semakin menunjukkan bahwa memang semuanya sudah vulgar. Yang terakhir saya ingin menyampaikan bahwa apapun buruknya proses yang ditunjukkan sekarang ini, kasus Novel Baswedan ini adalah satu-satunya kasus yang pernah sampai ke pengadilan. Dari semua penyerangan yang dialami oleh pegawai-pegawai KPK. Itu kenyataan yang harus kita hadapi sekarang teman-teman, terutama di integritas penegak hukum ya. Integritas penegak hukum. Nah, kalau hal-hal itu bisa terjadi kepada penegak hukum seperti Bang Novel misalnya, atau kepada aktivis anti korupsi seperti Mas Tama misalnya, bayangkan apa yang bisa terjadi kepada rakyat biasa. Hal ini tidak hanya terjadi pada Novel Baswedan, ini terjadi di mana-mana sekarang teman-teman. Sistem peradilan yang wagu dan saru itu tadi. Sekali lagi harapan kami sih teman-teman lah yang bisa mengubah itu semua. Kira-kira itu Mas Yuda. Saya ucapkan terima kasih atas undangan. Nah, ini mungkin gambaran buat teman-teman
soal penanganan perkara, angkanya cukup banyak, jumlahnya sampai 271 kasus ditangani oleh kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Nah, jadi ini soal gambarannya. 2015 sampai dengan 2019 kalau kita bicara soal penanganan perkara memang agak nurun ya. Nah, kemudian soal modus-modus korupsi yang paling sering diproses adalah kasus-kasus korupsi yang berhubungan dengan suap, begitu. Pertanyaan secara hukum, gimana sih pasal-pasal tindak pidana korupsi tersebut diterapkan? Nah, itu bicara soal penerapan pasal. Nah, ini beberapa perkara-perkara yang muncul di tahun 2019, perkara-perkara yang berhubungan sama tindak pidana pencucian uang. Kalau kita pengen simpulkan, perkara-perkara yang ada di Indonesia itu sekarang ditangani hampir di semua sektor. Mau bicara soal elit BUMN, ada yang diproses. Mau dilihat pejabat kelas menteri, ada juga yang diproses. Dan itu jumlahnya nggak sedikit. Dan sudah pasti ketika orang-orang yang memang punya posisi sangat strategis itu diproses secara hukum, pasti upaya perlawanannya juga akan sangat berat. Jadi kalau kemudian di kemudian hari ada ancaman buat KPK, ada penyerangan nyata buat KPK, itu karena memang kekuatan-kekuatan yang kemudian selama ini langgeng melakukan korupsi, sekarang terganggu karena KPK melakukan tindakan represi kepada orang-orang yang melakukan tindak pidana korupsi. Juga gambaran di 2019, penindakan perkara korupsi melihat dari latar belakang profesi, kalau saya hitung-hitung ya, jadi penanganan perkara 2019 sebetulnya juga menarik aktor-aktor yang ada di top level, itu hampir sebagian besar KPK yang tangani, karena memang secara tupoksi, secara konsep pemberantasan korupsi, KPK akan mengambil tanggung jawab itu. Soal pertanggungjawaban korporasi, bicara soal pemberantasan korupsi sekarang sudah makin lebar. Nah, ini soal keputusan korporasi yang menurut saya juga menarik kalau bicara soal penegakan hukum begitu ya. Nah, jadi banyak sekali perkembangan. Ada Emir Satar, bahkan juga kerja pemberantasan korupsi yang lintas negara begitu. Di Indonesia Emir Satarnya diproses karena terbukti menerima suap dari Rolls-Royce 2017 itu dia ada plea bargaining, jadi dia disuruh bayar kompensasi 497 juta euro dan 13 juta euro untuk biaya penyidikannya. Jadi pemberantasan korupsi sekarang yang ingin saya sampaikan adalah semakin luas, besar, dari mulai aktor-aktor di top level pejabat publik sampai ke pemberantasan korupsi yang sifatnya lintas negara. Jadi itulah kira-kira perkembangan pemberantasan korupsi. KPK akan jadi incaran. Karena sekarang semua sektor yang kemudian strategis dalam tanda kutip bahkan sensitif, itu diproses. Ketika ada fight back, menurut bayangan saya itu suatu hal yang sangat logis. Ini yang menurut saya akan sampai kapanpun akan terus mendapatkan tantangan. Maka dari itu, kita dari masyarakat juga harus melihat atau mendukung bagaimana kemudian pemberantasan korupsi itu dilakukan. Jadi saya melihat bahwa pemberantasan korupsi sebetulnya menunjukkan tingkatan yang cukup besar terkait dengan pengungkapan skandal-skandal yang meskipun tadi ya dia kurvanya sekarang sedang kondisi yang lagi menurun. Dan kalau kita mau evaluasi misalnya KPK pasca undang-undang baru, KPK pasca pimpinan yang baru kan juga menurun. Ini juga mau saya ajak teman-teman melihat misalnya bagaimana sih soal fenomena putusan tindak pidana korupsi di Indonesia. Rata-rata ini kalau mau kita juga bagian dari yang mau kita dorong advokasi bidang hukum kan juga soal rata-rata vonis penjara. Saya kumpulkan dari 1000-an tersangka tadi. Nah, jadi rata-rata kalau orang di Indonesia 2019 jadi vonis karena perkara korupsi, ya hanya 2 tahun 7 bulan. Jadi kalau kita bicara soal bagaimana penerapannya upaya pemidanaan, kemudian bagaimana upaya pengembalian aset, dalam bayangan saya masih jauh dari harapan. Kemudian juga ada soal disparitas dalam hukuman, soal bagaimana putusan itu bisa naik turun, bisa berbeda. Di Indonesia memang tidak ada standar, nggak ada guideline untuk hakim, nggak ada guideline jaksa, ada jaksa guideline, tapi memang menurut saya tidak diterapkan. Soal bagaimana hukuman itu di Indonesia sekarang masih dalam konteks yang ada disparitas. Sekarang masuk ke dalam perkara yang melibatkan Mas Novel Baswedan. Jadi saya pengen gambarkan di awal tadi bahwa pemberantasan korupsi itu memang dari penanganan perkara ada peningkatan, masuk ke wilayah yang sangat sensitif, kemudian bicara soal bagaimana oknum-oknum di peradilan juga diproses. Saya juga ada data-data misalnya ada berapa banyak hakim yang terbukti melakukan korupsi
ada berapa banyak jaksa yang terlibat perkara korupsi, pengacara, anggota kepolisian, dan lain sebagainya. Bahkan di KPK juga pernah ada penyidik yang divonis karena melakukan tindak pidana korupsi. Kalau bicara integritas, nggak ada yang bisa luput. Tetapi sekarang tugas kita adalah memastikan agar mereka-mereka ini itu betul-betul menjalankan tugasnya. Tempat yang paling pas adalah universitas. Nah ini kalau bicara soal perkaranya Mas Novel Baswedan. Kalau kita lihat dari kacamata kronologi, 2017 ya, 11 April itu disiram air keras. Kemudian tanggal 8 Januari itu dibentuklah yang namanya tim gabungan dalam rangka pengusutan Novel Baswedan oleh kepolisian. Kemudian di akhir tahun 2019, itu di bulan Desember, kemudian ditangkaplah pelaku penyerangan Mas Novel Baswedan, yaitu RM dan RB yang merupakan anggota Polri aktif. Di tahun 2019 ataupun sampai saat ini mengalami kasus yang mengalami penurunan untuk penanganan kasus tindak pidana korupsi itu sendiri. Mengenai kasus Novel Baswedan, menurut Mas Tama tadi, ini bukan hanya semata-mata soal penanganan dengan KUHP, namun juga ada perkara yang lain. Contohnya seperti disparitas hukum itu sendiri, di mana terdapat perbedaan penuntutan yang cukup jauh dengan perkara-perkara yang mirip dengan penyerangan kasus Novel Baswedan. Dan yang terakhir, teman-teman diharapkan untuk ikut ambil bagian dalam menyelidiki dan mengikuti perkembangan kasus penyerangan bukan hanya pada Novel Baswedan, namun pada penyerangan yang lainnya ataupun kasus-kasus yang menghambat untuk memberantas tindak pidana korupsi itu sendiri. Oleh panitia saya diminta untuk menyoroti terutama dari aspek hukum acaranya ya, terkait dengan penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Ya. Kan ini ada potret yang saya buat juga, saya akhirnya menafsirkan sendiri penjelasan. Dalam beberapa kasus, ya, sebelum kasusnya Novel ini ya, ini selalu ada seseorang yang diposisikan sebagai pelaku, tetapi tidak betul-betul sebagai pelaku utamanya, atau disangsikan apakah betul dia sebagai pelakunya, atau barangkali dia orang yang dalam tanda petik dikorbankan ya untuk melindungi the high profile ya. Dalam hal ini penegakan hukum memang berjalan ya, tetapi apakah betul bahwa hukum itu ditegakkan untuk keadilan, untuk manusia? Penegakan hukum itu ada dinamikanya, dan secara teori saya gambarkan bahwa bekerjanya hukum, termasuk bekerjanya penegak hukum, itu tidak berada di ruang yang hampa. Tapi tidak hanya bagaimana aturan itu ditegakkan atau diterapkan, tetapi juga dia harus berhadapan pada situasi yang begitu kompleks. Ya. Pertama itu kaitannya dengan faktor internal ya, jadi yang di dalam lingkaran merah itu ya, sebagai faktor internal yang ada pada diri institusi penegak hukum atau penegak hukum itu sendiri. Misalnya itu adalah kapasitas. Ya, kapasitas itu meliputi pengetahuan, penguasaan hukum, kemudian skill ya untuk mengungkap perkara, skill untuk melakukan penafsiran terhadap hukum, cara pandang terhadap hukum, cara penalaran hukumnya, aliran dalam penalaran hukum dan sebagainya. Yang kedua adalah dilandasi dengan itu moralitas. Aparatur penegak hukum ini memiliki kewenangan yang itu tentu tidak cukup hanya dibatasi dengan undang-undang, tetapi juga dibatasi dengan moralitas, seperti misalnya dibatasi dengan etika, ya, kode etik dan sebagainya. Yang terpenting di sini adalah masalah integritas. Integritas ini juga menunjukkan upaya untuk menjalankan amanahnya sebagai penegak hukum, gimana dia bisa mewujudkan capaian yang lebih daripada itu. Ada juga faktor-faktor eksternal, seperti misalnya adanya dari keterbatasan sistem hukum positif sendiri, kemudian tekanan politis, kemudian opini publik, kemudian ke sosiokultural, di mana budaya hukum dalam masyarakat yang ini juga bisa mempengaruhi bekerjanya penegakan hukum. Saya akan lebih menyoroti pada aspek keterbatasan hukum positifnya, sistem hukum modern yang mempunyai sifat-sifat antara lain berpijak pada aturan yang sifatnya formal dalam regulasi yang tertulis, sangat prosedural, sangat metodikal, sifatnya birokrasi, tidak boleh saling mempengaruhi. Kemudian tercermin dalam asas legalitas dalam hukum acara pidana, lebih strict daripada hukum pidana, karena kalau kita baca dalam
berbagai regulasi hukum acara pidana itu selalu dikatakan harus berdasarkan undang-undang. Nah, di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia ini seolah-olah demikian. Jadi kata kuncinya tetap pada penuntut umum. Kemudian ketika di persidangan juga bisa seperti itu. Hakim hanya mengadili, memeriksa berdasarkan dakwaan. Dari sisi hukum acara pidana memang demikian. Tetapi ketika di persidangan, kata kuncinya itu ada pada hakim. Apalagi dalam KUHP sekarang ini kita masih menganut stelsel hakim aktif. Hukum acara pidana itu sebetulnya punya tujuan yaitu untuk mendapatkan atau memperoleh kebenaran material, kebenaran yang selengkap-lengkapnya. Artinya apa? Penyidik, penuntut umum, hakim itu harus mengupayakan bukti yang selengkap mungkin. Oleh sebab itu ada dua pilihan yang apakah mau menekankan pada rule of law-nya saja, apa kita mesti harus sampai pada rule of justice. Tidak cukup hanya menerapkan hukum, tidak cukup hanya menekan hukum dalam arti sempit, tetapi harus mencapai tujuan itu untuk mencapai keadilan, khususnya dalam ini bukan keadilan formal, tapi keadilan yang substansial. Nah, jadi ada beberapa fenomena di sini, mulai dari pengungkapan kasus yang cukup lama, kemudian bukti dan saksi penting ini, ya, yang diperoleh dari TGPF maupun dari tim-tim pencari fakta yang pernah dibentuk ini sama sekali tidak dihadirkan, ya. Kemudian dakwaannya, ya, itu seolah-olah hanya masalah individual, ya, tidak mengkaitkan dengan posisi korban sebagai penyidik KPK yang sedang menjalankan tugas, tidak dikaitkan dengan dampak siraman air keras yang bisa mengancam nyawa seseorang. Ya, tadi Mas Tama menunjukkan ada beberapa kasus ya di Bengkulu, di Inde yang sampai meninggal orangnya, itu ya. Nah, ini sama sekali tidak ada upaya untuk mengarahkan ke sana, padahal penyidik, penuntut umum itu mempunyai ruang yang cukup luas untuk bisa membuat pemaknaan, penafsiran untuk sampai ke hal-hal tersebut. Ya. Kemudian status terdakwa sebagai polisi aktif, tapi dari fenomena ini dari sisi cara berpikir yang positivistik, ya, cara berpikir yang normatif, kira-kira ini bertentangan tidak dengan hukum acara pidana. Kalau kita hanya melihat dari sisi normanya secara letterlux, tidak ada satupun aturan di dalam hukum acara pidana yang dilanggar, karena misalnya penuntut umum membuat dakwaan itu ya itu adalah sepenuhnya adalah kewenangan dari penuntut umum. Kemudian tuntutan yang membebaskan dari dakwaan primer ya karena memang menurut hukum acara pidana penuntut umum ini juga harus objektif, ya harus berdasarkan pada fakta persidangan. Ya dari aturan hukum normatif memang ini tidak ada larangan. Kalau menurut Trapman itu posisinya itu hampir mirip dengan terdakwa, serba subjektif, hanya bedanya kalau penuntut umum itu harus objektif, ya sekalipun ada di posisi yang subjektif tadi. Tetapi itu kalau hanya dilihat dari kacamata hubungan antara pemberi bantuan hukum dan klien. Mestinya cara pandangnya tidak terbatas hanya itu. Ya, cara pandangnya juga terbatas pada keterkaitannya dengan penyidik, juga keterkaitannya dengan korban yang kebetulan juga mantan anggota Polri. Kandung konflik of interest-nya di situ. Intinya dari fenomena seperti itu tidak ada aturan hukum normatif yang dilanggar. Artinya bisa jadi juga bahwa ini juga menjadi cara bagi penegak hukum untuk berlindung pada aturan formal. Jadi seolah-olah jadi pada zona aman gitu ya, berlindung pada aturan formal. Ya, jadi seolah-olah kalau sudah sesuai dengan aturan formal itu sudah selesai gitu ya. Ya, padahal kasus ini adalah kasus yang mendapatkan perhatian masyarakat. Tindak pidana korupsi. Ya, ini kasus ini kan juga terkait dengan peran korban sebagai penyidik KPK yang sedang menangani kasus-kasus besar. Ini tidak bisa hanya itu menjadi satu alternatif untuk sebagai solusi keterbatasan dari tadi sistem hukum modern tadi yang sifatnya masinal, otomatis itu tadi ya di kotak-kotak, kemudian mekanistik ya, penuntutan itu dari hasil penyidikan, persidangan berdasarkan dari dakwaan penuntut umum seolah-olah linier begitu ya. Dari pembicara yang ketiga tadi, Pak Wisnu banyak menyampaikan mengenai optimalisasi penegakan hukum dalam hukum acara pidana. Selanjutnya bekerjanya penegak hukum itu bukan hanya
tidak hanya sebatas dalam menjalankan tugasnya sesuai tupoksinya, namun juga harus dilakukan secara lebih maksimal untuk mengungkap kebenaran material. Selanjutnya, optimalisasi yang seharusnya dilakukan yaitu adanya kemauan dan kemampuan dari penyelidik dan juga penyidik. Dari hakim harus lebih aktif dalam menyampaikan kebenaran material. Dari penuntut umum juga harus ada konsistensi dalam dakwaan primer itu sendiri. Lalu kan ada pergeseran paradigma hukum, yaitu integritas harus dilakukan dengan upaya lebih untuk dapat mengungkap lebih dari apa yang ditugaskan kepadanya. Baik, Saudara Timothy Ivan Triyono bertanya kepada Mas Tama, bagaimana Mas Tama menanggapi putusan bebas terhadap Sofyan Basir? Saat itu Sofyan Basir diduga melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Eni Saragih dan Idrus Marham. Sofyan Basir divonis bebas, sedangkan Eni Saragih dan Idrus Marham dinyatakan terbukti bersalah. Pertanyaan yang kedua ada dari Saudara Vitalis Arka, ditujukan kepada Pak Wisnu dan Mas Tama, apakah mungkin dengan penyerangan berencana terhadap novel maupun penyidik serta aktivis-aktivis lainnya, aktivis tak hanya pada kasus pemberantasan korupsi maupun juga aktivis HAM tersebut diungkap secara keseluruhan, dan seandainya benar, apa dampaknya bagi kepercayaan masyarakat terhadap aparat? Mungkin dari Mas Tama dulu ya, pertanyaan pertama. Kalau bicara soal putusan pengadilan, tetap kita harus menghargai sebuah putusan pengadilan. Nah, tapi kalau kemudian kita mau lihat dari perspektif hukumnya, perspektif pembuktiannya, tentu kita yang dari kampus, yang dari universitas harus bisa lebih kritis melihatnya. Kalau saya melihatnya begini, satu sisi hal yang nggak dibantah oleh pengadilan dan diputus oleh majelis hakim itu adalah Eni dan kemudian Idrus Marham itu terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam kaitannya suap menyuap. Biasanya dia ada pemberi suap, ada penerima suap, ada janji barangnya, bentuknya, dan jahatnya. Kemudian diuji, dan dalam putusan pengadilan, putusan Idrus Marham dan Eni Saragih itu nggak dianggap benar, salah dia. Terbukti dan itu juga sudah dijalankan hukumannya. Beralih kepada kasusnya Sofyan Basir. Di mana sih posisi Sofyan Basir? Kalau saya coba lihat fakta-fakta persidangan yang nggak dibantah oleh kuasa hukum, oleh siapapun begitu dalam ruang persidangan adalah bahwa Sofyan Basir memfasilitasi sejumlah pertemuan. Logika yang dibangun dalam dakwaan itu kan sebetulnya sederhana. Pada awalnya yang namanya Eni Saragih ini kan sudah melewati prosedur yang resmi. Dia buat pengajuannya dalam konteks pengadaan dan lain sebagainya, tapi nggak pernah dapat itu proyek, gitu kan? Nah kemudian bukan ini dari Black Gold Natural Resources ya, pengacara pengusahanya ya. Nah langsung ke PLN, tapi nggak pernah dapat itu program, itu proyek nggak pernah dapat. Nah, tiba-tiba dia pengen dapat, makanya kemudian dia muterlah lewat jalur kekuasaan. Pertama, dia melalui Eni Saragih, anggota DPR. Eni Saragih, dia terbukti menerima, mendapatkan keuntungan, dapat komitmen fee dari pengusahanya, yang dapat proyek dari PLN. Kan begitu. Nah, tiba-tiba karena lewat Eni, kemudian difasilitasi oleh Idrus Marham, ketemulah dengan Sofyan Basir, yang kemudian difasilitasilah pertemuan. Sehingga adalah kesepakatan yang pada intinya adalah Black Gold Natural Resources itu dia mendapatkan proyek dari PLN. Itulah kemudian konstruksinya. Pertanyaan sederhananya, apakah korupsi tersebut akan terjadi apabila ruang antar PLN ketemu dengan pengusaha yang difasilitasi oleh anggota DPR itu kemudian nggak dilakukan oleh Sofyan Basir, tentu nggak akan terjadi korupsinya. Karena apa? Dia akan putus, nggak ada punya akses. Makanya kemudian digunakanlah posisi tadi. Dia ngelewat anggota DPR dulu, lewat Idrus Marham, baru kemudian karena dia dari Golkar, kemudian anggota DPR, dia kemudian bisa mengakses cabang kekuasaan di di penyelenggara negara di BUMN. Temulah dengan Sofyan Basir yang kemudian terus terjadi. Kalau dalam bayangan saya sebetulnya, kalaupun misalnya nggak ada uang yang diterima, tapi kalau dari perspektif pasal 55 KUHP kan sebetulnya bisa masuk. Artinya bisa masuk dalam kategori turut serta begitu. Karena kalau nggak ada pertemuan tersebut, nggak difasilitasi, itu kan nggak terjadi. Pertanyaannya kemudian, boleh nggak sih
Misalnya, ada pertemuan yang diinisiasi di luar dari PLN antara direktur dengan pengusaha difasilitasi oleh anggota DPR untuk mendapatkan proyek. Ini kan hal-hal yang di luar dari aturan-aturan internal PLN, di luar dari kebiasaan pengadaan barang dan jasa pada umumnya, atau mitra kerjasama antara BUMN dengan perusahaan swasta. Menurut saya sih seharusnya di 55 gitu ya, dalam hal misalnya dia turut melakukan, ya menurut saya menjadi bagian itu, meskipun secara cash dia nggak terima uang. Tapi untuk mendapatkan proyek, meluluskan proyek tanpa adanya peran dari direktur utama PLN, menurut saya tidak akan mungkin itu terjadi. Jadi menurut saya konstruksinya putus. Tiba-tiba Eni Saragih, terus kemudian Idrus Marham, kok dia dihukum karena terima uang dari pengusaha. Padahal kan dia dapat uang karena dia membantu dapat proyek. Proyek yang didapatkan, proyek yang dikerjakan. Nah itu yang menurut saya jadi missing link kalau kemudian Sofian Basir justru nggak masuk gitu lah. Karena kan itu sebetulnya pangkal permasalahannya soal proyek yang tadi. Kalau itu nggak dapat, nggak terjadi, maka korupsi nggak akan terjadi. Tapi karena difasilitasi, ada yang membantu. Itu ya soal Sofian Basir ya. Soal penuntasan. Kalau menurut saya, kalau dilihat dari kacamata hukum, tentu ini akan menjadi nilai positif ya kalau kemudian diungkap bagi siapapun. Bagi KPK ini akan menimbulkan kepercayaan diri yang cukup baik gitu ya, karena ketika kemudian dia diserang orang, kemudian dituntaskan perkaranya, maka kemudian itu akan jadi bukti bahwa KPK itu nggak bisa dikurang ajarin. Kalau dia nangani perkara, tetap harus dilawan lewat jalur hukum, nggak bisa kemudian diancam, diteror atau dibutain matanya. Nah kalau sekarang ya udah nggak ada resiko bagi mereka-mereka yang kemudian menyerang penegak hukum. Dan menurut saya ini bukan cuma soal novel. Bagaimana kalau ada hakim yang lagi menyidangkan perkara, kemudian dia diancam untuk memvonis semau orang yang mengancam. Itu kan bahaya. Artinya bicara soal aspek integritas dan aspek keadilan, itu tidak akan pernah terjadi. Maka dari itu sebenarnya retakannya panjang. Jadi kalau ini dituntaskan, menurut saya akan positif. Bagi KPK, bagi lembaga peradilan, termasuk bagi pemerintah. Juga perlindungan buat yang lain-lain dalam konteks HAM, juga demikian. Sekarang, bicara soal HAM, bicara soal anti korupsi, itu udah jadi pandangan dunia. Indonesia udah meratifikasi UNCIC. Artinya dia harus jalankan. Nah, pertanyaannya kalau ada orang yang diserang karena memberantas korupsi, bagaimana pertanggungjawaban negara di dunia internasional? Tentu ini nggak akan bagus buat pandangan internasional. Jadi menurut saya, kalau kemudian dituntaskan, maka ini akan bagus buat semua pihak. Menguatkan KPK, kepercayaan dirinya, kemudian penegakan hukum, termasuk juga pemerintah. Dan kita juga yang mau partisipasi, nggak akan ragu-ragu untuk terlibat. Nah itu menurut saya menjawab pertanyaan dari Vitalis Arka ya. Baik, terima kasih Mas Tama. Selanjutnya untuk Pak Wisnu, untuk pertanyaan yang kedua. Silakan Pak. Baik, terima kasih moderator ya. Saya kira saya sepakat dengan Mas Tama untuk pengungkapan kasus-kasus tindak pidana korupsi ini. Mungkin yang dikhawatirkan Mas Vitalis, kalau kemudian banyak hakim ditangkap karena menerima suap, banyak Polri anggota polisi yang ditangkap karena tindak pidana korupsi, ini justru akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi-institusi tadi. Tapi menurut saya justru tidak. Ya, justru ketika ada pembiaran, ya, justru ini akan berdampak buruk terhadap institusi penegak hukum. Ya, jadi menurut saya justru dengan pengungkapan perkara-perkara itu secara tuntas, ya, ini justru akan menimbulkan kepercayaan pada masyarakat bahwa hukum ini ditegakkan menjadi lebih baik, dan kemudian menjadi juga catatan bagi penegak hukum yang lain untuk tidak mencoba-coba melakukan tindak pidana korupsi. Artinya kemudian kalau kemudian tidak ada lagi ya anggota penegak hukum yang kemudian terlibat dalam tindak pidana korupsi, ini kepercayaan masyarakat terhadap institusi lembaga peradilan ini akan menjadi lebih kuat. Nah, dampak yang
tidak begitu baik apabila banyak isu-isu mengenai tindak pidana korupsi yang tidak terungkap, ini justru menurunkan kepercayaan terhadap masyarakat, dan ini berbahaya karena masyarakat kemudian menjadi apatis, tidak lagi mempercayai lembaga peradilan, tidak lagi mempercayai kepolisian dan sebagainya. Nah ini bisa berdampak pada main hakim sendiri. Ya, main hakim sendiri kan muncul karena tidak percaya lagi pada institusi penegak hukum. Nah, justru ini mesti harus ditegakkan supaya timbul lagi kepercayaan masyarakat terhadap aparatur penegak hukum. Nah, saya kira itu, Saudara Moderator. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mario Yoga Dwitama. Pertanyaan ditujukan kepada Mas Beni sama Mas Tama. Pertanyaannya, banyak masyarakat yang menunggu pendapat dan tanggapan dari Presiden terkait dengan kasus Novel Baswedan yang tak kunjung selesai dan puncaknya ketika mengetahui tentang tuntutan yang hanya 1 tahun. Sejauh mana Presiden dapat menanggapi dan ikut dalam penyelesaian kasus Novel Baswedan? Begitu Mas Beni, Mas Tama, mungkin bisa dijawab dulu dari Mas Beni. Oke, begini, kalau dari kami sih harapannya bahwa Presiden itu bisa memberikan sikap yang jelas, itu saja. Karena yang Bang Novel dan rekan-rekan alami kan belakangan ini bahwa memang Presiden memberikan statement, tapi kemudian ya sudah gitu. Bahwa di bawahnya istilahnya kan anak buah beliau itu melakukan sesuatu yang tadi saya bilang saru turwaku itu. Kemudian beliau tidak mengeluarkan statement yang jelas tentang itu. Sebenarnya itu saja yang kami harapkan dari Bapak Presiden, sikap yang jelas. Bagaimana sih sebenarnya, nggak cuma kasus Novel Baswedan saja, banyak kasus pelanggaran HAM lain yang saya nggak tahu kalau di periode kedua ini memang yang dijanjikan lebih banyak infrastruktur ya, atau hanya infrastruktur yang dijanjikan. Tapi kan dulu waktu periode pertama beliau banyak menjanjikan akan mengungkap banyak kasus pelanggaran HAM, lalu ya banyak hal yang beliau utarakan tentang penegakan hukum dan HAM. Itu saja sih sebenarnya yang kita harapkan dari Bapak Presiden. Bahwa peradilannya adil jelas, tapi kami sadar betul bahwa ranahnya Presiden tentu tidak bisa masuk ke ranah yang sedang diperhatikan oleh masyarakat sekarang ini ya, proses pengadilan terdakwa penyiraman air keras ini. Nah, saya ada satu hal sebenarnya yang ingin saya tanyakan nih kepada Pak Dokter. Jadi di persidangan itu kan disebut, mungkin ke Mas Tama juga ya, jadi saya malah ikut nanya nih, gak apa ya Mas Tama ya. Sidang itu kan disebut air aki ya Mas. Padahal sejak dari awal penyelidikan sampai tertangkapnya terdakwa ini semua menyebut air keras. TPF menyebut air keras, dokter menyebut air keras, tim teknis menyebut air keras, di sidang tiba-tiba jadi air aki. Dan yang pertama menyebut air aki itu adalah terdakwa. Ini jelas macam apa sebenarnya Mas kayak gitu? Itu aja sih. Ya, itu Mas Yuda, silakan. Saya mau ngajak karena kan teman-teman fakultas hukum ya, jadi mungkin pendekatannya bisa lebih teknis. Nah, tentu yang pertama begini, kalau bicara soal bagaimana tanggung jawab Presiden dalam penegakan hukum, tentu itu menjadi prioritas. Karena lihat dari sistem ketatanegaraan, kalau bicara soal wajah pemberantasan korupsi, itu ada pada jaksa dan kepolisian. Itu adalah wajah Presiden. Jadi kalau ngomongin soal sistem, cerminan dari pemberantasan korupsi, penegakan hukum, apapun isunya, itu ada di polisi dan jaksa. Jadi kalau kemudian polisi dan jaksa itu buat hal yang tidak atau kontraproduktif dengan upaya penegakan hukumnya, maka wajah Presiden ada di sana. Gitu loh. Meskipun tadi, batasannya di mana?
batasannya itu ada pada hal-hal yang sifatnya pro justisia. Tentu kalau bicara pro justisia, misalnya hal yang sifatnya penyidikan, penuntutan, nggak bisa kemudian presiden itu masuk, itu nggak boleh, karena memang itu ranahnya pro justisia. Nah, tapi bicara soal regulasinya, kebijakannya, masukannya, usulannya, itu sangat bisa. Kalau mau lihat misalnya keberhasilan pemberantasan korupsi di negara manapun, itu pangkal awalnya dari pemerintah kok, dari presiden. Bagaimana kalau teman-teman ada yang baca tragedi Pit and Gabber, tragedi Pasar Buah tahun 74 di Hong Kong misalnya, bagaimana ICAC itu perang lawan oknum-oknum di kepolisian. Selain dia kemudian memenangkan pertarungan tersebut, tapi ada dukungan dari Ratu Inggris, karena kan Commonwealth. Gitu. Nah, jadi wajah kepala negara itu sangat menentukan bagaimana kemudian kontribusi pemberantasan korupsi itu bisa dilakukan. Saya rasa hampir di setiap negara yang dianggap berhasil, itu pasti presidennya full support. Nah, dukungannya apa? Tentu dukungan secara politik, itu yang paling pertama. Apa misalnya? Presiden bilang, tolong prioritaskan. Presiden tegur misalnya kejaksaan, tolong Pak, itu dicek, tolong dipastikan. Karena biar bagaimanapun Jaksa Agung maupun Kapolri, itu adalah pejabat sekelas menteri. Nah, inilah level, kalau ada yang tanya. Kadang-kadang ada yang bantah misalnya buat argumentasi di sosial media bilang begini, ini Novel Baswedan setahun dituntut oleh jaksa, ya gue juga keberatan sih dengan tuntutan tersebut. Tapi kok tiba-tiba ujung-ujungnya Jokowi? Nah, ini yang kemudian logika yang harus dibangun, bahwa bicara soal wajah pemberantasan korupsi ini secara politik, tentu ada pada presiden. Gitu loh. Pertanyaannya mau ngapain? Apakah presiden harus gangguin proses penuntutannya? Nggak boleh. Kita harus jaga itu. Kita orang hukum kan. Kita harus tahu bahwa itu ada wilayah-wilayah yang nggak boleh diintervensi oleh politik. Tapi bicara reformasi birokrasinya, pertanggungjawaban jaksa agungnya, pertanggungjawaban Kapolri-nya yang berulang-ulang diperintah sama Pak Jokowi. Pak Idam Aziz, tolong tuntaskan. Pak Tito, tolong tuntaskan. Ini kan wajahnya, gitu loh. Nah, apakah kemudian perintah itu menjadi sangat kompromistis di ruang keadilan? Apakah keadilan tersebut menjadi suatu hal yang dinegosiasikan, gitu ya? Yang penting ada aja, kan itu ya nggak tepat menurut saya. Nah, pada tahapan seperti ini tentu Bapak Presiden bisa berpihak atau bisa berkontribusi di wilayah itu. Tadi Mas Beni bilang soal pernyataan sikap yang jelas, itu salah satu bentuknya. Tapi reform besarnya adalah di sana. Nah, itu soal yang sifatnya kasuistis, yang perkara-perkara. Tetap Presiden tetap bisa memberikan dukungannya. Nah, tahapan yang lebih besar, kan kita juga harus evaluasi. Misalnya, peraturan atau aturan hukum mana yang lahir di periode ini, itu yang kemudian punya kontribusi besar. Saya nggak lihat ada perbaikan-perbaikan hukum yang menyeluruh. Mohon maaf ya, kalau teman-teman punya pandangan, silahkan. Tapi buat saya nggak. Mau bicara soal apa? KUHP. Mau bicara misalnya soal undang-undang tindak pidana korupsi. Mau bicara soal undang-undang KPK. Mau bicara soal peraturan presiden, mau bicara soal omnibus law yang teman-teman pasti ikutin, ya kan? Anak hukum nih harus ikutin kan, gitu kan? Apa yang kemudian memperbaiki dari sistem bicara pemberantasan korupsi, bicara soal jaminan buat masyarakat luas, enggak, kita nggak lihat itu. Nah, artinya pada level yang lebih luas lagi, tentu kita mengharapkan komitmen negara yang dalam hal ini dalam arti sempitnya daripada pemerintah, itu bisa membuat desain di sana. Bahwa tadi ada yang mengatakan, misalnya Mas Beni bilang, skemanya lebih banyak pada investasi. Ya memang demikian sekarang kondisinya. Nah, tapi kita, orang-orang di hukum, begitu yang sehari-hari dealing dengan urusan hukum, tentu kita juga mau perbaikan atau reformasi berhukum. Jadi, dari hal yang sifatnya kasuistis, maupun yang sifatnya regulasi, tentu Presiden itu punya andil besar ya, untuk memastikan hal tersebut berjalan dengan baik. Nah, kalau kembali kepada pertanyaannya Mas Beni tadi, misalnya mengatakan, kok dalam temuan TPF bilang air keras, keterangan dokter bilang itu air keras, keterangan yang lain-lain bilang itu air keras, tiba-tiba di persidangan jadi aki, gitu loh. Ya tadi yang saya katakan tadi, ada banyak hal-hal yang kemudian secara teknis persidangan itu harus bisa dikritisi. Artinya di sini ada tanggung jawab dari kejaksaan, yang kemudian ada jaksa agung, ada kajati-kajatinya, bahkan kalau mau lebih ekstrim misalnya ke komisi kejaksaannya, komjaknya,
Bagaimana Komisi Kejaksaan melihat hal ini? Atau misalnya Komisi Yudisial melihat hal ini? Fakta-fakta yang dikesampingkan, informasi-informasi proses yang berubah dalam proses pengadilan, ini kan juga hal-hal yang tidak boleh didiamkan. Artinya memang harus ditunjukkan kebenarannya. Karena tentu terus terang gitu ya. Saya berada dalam posisi yang saya kenal baik dengan Mas Novel, saya juga bareng-bareng dengan teman-teman di KPK, tapi dalam perkara ini tolonglah lihat dari perspektif keadilan aja. Keadilannya aja. Bagaimana kemudian kita yang orang hukum, yang kuliah misalnya, dalam konteks penyidikan itu apa sih? Dia membuat terang terjadinya siapa yang melakukan. Penyelidikan membuat betul penganiayaan. Tahap penyidikan, oh betul, yang melakukan si A, si B, si C, katakanlah demikian. Fakta A, B, C, dan D. Ini kan menjadi kesatuan yang nggak boleh, nggak bisa tiba-tiba dia berubah di ujung. Maka ketika itu berubah, maka dari pembuktiannya itu akan melebar kemana-mana. Untuk tafsir, nggak ada kepastian, dan kita juga mempertanyakan. Nah, jadi kalau melihat dari hal itu, tentu saja evaluasinya ada pada kejaksaan, dalam hal penuntutan, ada evaluasi pada kepolisian dalam penyidikan, dan kemudian juga ada lembaga-lembaga yang di luar dari hal tersebut, seperti Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, juga harus mengawal proses persidangan ini. Jadi, kita bisa bicara banyak hal, yang pasti upaya pemberantasan korupsinya, pemenuhan aspek keadilannya, itu betul-betul dijamin dari proses yang sudah ada. Itu, Mas. Oke, baik. Lagi yang lain nggak? Cuma 2 itu kan pertanyaannya? Ini masih ada yang terakhir sih, Mas Tama sebenarnya. Ya. Mungkin tapi Pak Wisnu bisa nanggapin dulu baru nanti pertanyaan terakhir. Oke. Oke, saya menanggapi yang mana, Mas? Yang Mas Tama, Pak. Nanti Mas Tama bertanya. Mas Tama, Mas Beni, maaf. Oh, yang air aki ya? Ya. Oke. Nah, terus terang saya tidak mengikuti persidangannya. Apakah air aki ini didapatkan dalam ruang sidang, ya? Tapi saya hanya berpikir ya mana mungkin diperdebatkan kan yang membawa air aki juga jaksa sendiri, gitu kan? Dan itu pasti diamini oleh terdakwa, ya kan? Nah, namun agak aneh kalau tadi dikatakan bahwa yang pertama kali memunculkan air aki itu justru dari terdakwa lalu kemudian ditindaklanjuti tanpa didasarkan pada bukti yang kuat. Sebagaimana kita ketahui bahwa keterangan terdakwa itu tidak identik dengan pengakuan terdakwa. Jadi sekalipun terdakwa mengatakan bahwa itu bukan air keras, tapi air aki, mesti harus ada buktinya, gitu ya. Jadi harus dibuktikan dengan bukti-bukti yang sah, ya. Dan saya kira ini dari apakah itu air aki atau air keras itu bisa diajukan ahli yang terkait dengan ahli kimia, ya. Juga saya kira rekam medis itu juga bisa memberikan penjelasan itu terbakarnya retina dari Mas Novel itu karena apa? Ya, saya kira kan dokter ketika akan memberikan pengobatan pertama-tama harus mengetahui dulu itu dampak karena apa, begitu kan. Jadi mestinya rekam medis ini juga menjadi bagian yang ikut dijadikan acuan untuk menunjukkan yang disiramkan itu air aki atau air keras. Saya juga tidak mengikuti proses waktu pengumpulan bukti-bukti, tapi saya kira secara teknis ketika ada laporan mengenai penyiraman air keras, penyelidik atau penyidik itu pasti datang ke TKP untuk mencari bukti-bukti yang ada di situ. Mungkin ada sisa-sisa air keras yang menempel di tanah atau ada yang sebagian di baju korban. Itu kan bisa diuji secara dengan lab kimia forensik yang itu menunjukkan ini zat apa, gitu ya. Nah, jadi
Saya kira kalau itu tadi tergantung tadi kemampuan dan kemauan ya untuk mengungkap itu, gitu kan. Kalau kemampuannya saya yakin, ya kan, saya yakin penyidik kita hebat gitu ya. Tapi yang terakhir ini, ya ini yang menjadi pertanyaan ya. Kenapa kok tidak ada upaya gitu ya? Tidak ada upaya untuk menunjukkan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan secara saintifik ya, menunjukkan itu saat apa yang menyebabkan luka berat pada korban. Ya. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Baik, itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wisnu atas tanggapannya. Selanjutnya ada pertanyaan yang terakhir ini. Pertanyaan terakhir ini ditujukan kepada ketiga pembicara. Menurut para pemateri, apa upaya yang bisa kami lakukan sebagai mahasiswa agar bisa membangun optimisme dan kepercayaan kepada aparat penegak hukum bahwa masih ada harapan bahwa hukum dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Gitu, Pak Wisnu, Mas Beni, Mas Tama. Mungkin bisa dimulai dari Mas Tama dulu. Oke. Mungkin sekalian ya, dengan merespon yang paling terakhir nih dari Yaheskil OB dari Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta. Ini yang bicara soal kepercayaan kepada ini ya, kepada penegak hukum ya. Nah, kalau menurut saya perspektifnya karena ini teman-teman Fakultas Hukum tentu harus lebih luas. Nah, kalau kita bicara soal cabang kekuasaan, itu kan sekarang 4 kalau menurut si Bruce Ackerman ya. Kalau teman-teman masih pakai trias politika, berarti itu teori di zaman tahun 70-an, kira-kira begitu, abad 1700-an, 1800-an. Nah, yang baru sekarang kan ada banyak teori-teori soal Ackerman dan segala macam yang kemudian menyebutkan bahwa negara itu sekarang ada ada eksekutif, kemudian ada juga legislatif yang kebagi perwakilan daerah dan kemudian pusat. Kemudian yang keempat itu ada yang namanya integrity body. Jadi selain adanya kekuasaan yudisial. Nah, dalam hal integrity body ini ada lembaga di Indonesia namanya KPK, kan gitu. Nah, jadi dia cabang kekuasaan yang bicara soal komisi-komisi negara. Yang tujuannya apa? Memastikan integrity, memastikan yudisial ini bisa berjalan dengan baik, kemudian eksekutif berjalan dengan baik, legislatif berjalan dengan baik, ada yang namanya integrity branch dari sebuah negara. Nah, kalau kemudian integrity body-nya ini kita bisa perkuat, tentu saja ini bisa memulihkan penegakan hukum. Kalau kita melihat misalnya hampir di semua negara yang memang dia baik penegakan hukumnya, itu dimulai memang perbaikan dari sana. Mau bicara soal Hong Kong, tragedi Pasar Buah tahun 74, mau bicara soal Kaikek, Korea, KPK-nya di Korea, mau bicara soal Nuhu Ribadu, KPK-nya di di Nigeria, begitu, itu hampir semuanya bicara soal bagaimana sih kekuasaan mafia hukum yang tadinya mengganggu dan merusak semuanya, itu bisa diperbaiki. Nah, tentu saja ini sebetulnya orang yang paling dekat dengan dunia itu atau siapapun dari kita di Fakultas Hukum yang akan masuk ke dunia itu, tentu kan dari Fakultas Hukum, gitu. Apa yang bisa kita lakukan? Sudah pasti yang paling pertama adalah bagaimana menjaga integritas. Integritas dari orang-orangnya, diri sendiri. Nah, ini yang kemudian jadi hal penting. Makanya kemudian nilai integritas, tadi kayak misalnya Dr. Wisnu mengatakan, ya memang harus dibangun dari awal. IPK yang tinggi, betul, yes, gitu ya. Tapi integritas itu juga barang mahal sekarang. Maka dibangun dari universitas, dari kampus. Nah, apa yang bisa dilakukan? Yang paling pertama itu, bagaimana integritas tersebut diperbaiki. Yang kedua, kita bisa bicara soal pengabdian masyarakat, gitu ya. Karena kalau teman-teman pasti ingat dong, namanya kampus ada yang namanya Tridharma Perguruan Tinggi, begitu kan? Nah, apa sih pengabdian kepada masyarakat? Ya tentu saja tadi, ketika memastikan kita bersuara, merespon hal-hal yang sifatnya nggak adil, itu bagian dari kontribusi. Melakukan pengkajian, usulan-usulan, itu juga merupakan suatu hal yang bisa dilakukan. Nah, bahkan sekarang, itu dunia wilayah partisipasi publik, ini sekarang semakin luas. Dengan kita buat webinar begini aja, itu bagian dari kontribusi.
bagaimana kita mempelajari aturan-aturannya, bagaimana kita melihat fakta-faktanya, bagaimana kita menjelaskan fenomena-fenomenanya, ini juga menjadi bagian dari kontribusi. Teman-teman membuat diskusi terkait dengan perkara ini aja, itu udah kontribusi. Nah, halnya bisa meningkat nggak? Sangat bisa. Bagaimana misalnya ada sekarang bisa buat petisi, ada bisa buat yang namanya amicus curiae atau sahabat peradilan. Itu menurut saya bisa dilakukan. Jadi teman-teman dari masyarakat atau dari komunitas misalnya, komutasi fakultas hukum, bisa buat yang namanya amicus curiae. Nah, bagaimana bentuknya, nanti saya bisa kirimkan contohnya. Jadi ini sangat hal yang sangat biasa di negara-negara maju. Misalnya, teman-teman punya pandangan terkait dengan isu penegakan HAM. Perkara A misalnya. Nah, teman-teman itu nggak benar. Kita dari Fakultas Hukum mau ngasih pandangan teorinya kepada ketua pengadilan. Tolong dikirimkan kepada hakim yang menyidangkan. Kita punya pandangan demikian. Nah, itu diakomodir saat ini. Namanya amicus curiae. Nah, itu yang teknis. Jadi banyak diskusi, kemudian membuat amicus curiae, sahabat peradilan, kemudian membuat diskusi di sosial media, membuat penyikapan dari komutasi, gitu. Itu menurut saya juga akan menunjukkan seberapa progresif teman-teman, seberapa serius teman-teman dalam berpartisipasi dan melakukan action. Nah, jadi menurut saya ada banyak ruang-ruang yang bisa diisi oleh teman-teman untuk berpartisipasi dalam penegakan hukum maupun HAM. Sementara itu, Mas Yuda. Oke, baik. Terima kasih, Mas Tama. Mungkin selanjutnya, Mas Beni, tanggapi pertanyaannya. Oke, tadi pertanyaannya itu tentang bagaimana kita bisa percaya kepada aparat penegak hukum, karena sudah sangat sulit ya. Ini, bagi saya, trust itu kan earn ya, bukan given. Jadi ketika harus dibalik pola pikirnya, bukan kita yang ingin percaya pada penegak hukum, tapi bagaimana penegak hukum bisa memperoleh kepercayaan kita. Ya, jadi bukan tanggung jawab kita itu untuk percaya pada penegak hukum. Bagaimana sih caranya supaya percaya? Nah, kalau mereka kayak gitu, gimana mau percaya? Tanggung jawab mereka untuk memperbaiki diri, tanggung jawab kami di KPK, di Kejaksaan, di Kepolisian untuk memperbaiki diri supaya masyarakat percaya. Jadi sebenarnya seperti itu. Nah, saya curhat sedikit ya. Sebenarnya saya ada satu hal di KPK ini yang menurut saya sangat membanggakan lah, bahwa ketika dimulai dari hal-hal kecil, bagaimana cara membangun integritas, bagaimana ada sistem yang menjaga supaya tidak terjadi konflik of interest, hal-hal seperti itu cukup membanggakan. Ketika kami diundang misalnya, kami tidak pernah boleh dijemput, dan itu tertanam kan, dilakukan terus-menerus. Akhirnya begitu misalnya panitia acara bertanya, Mas, kita jemput ke bandara? Nggak usah, karena sekarang udah ada Google Map. Kita bisa datang sendiri, pasti sampai di tempat tepat waktu. Hal kecil seperti itu cukup membanggakan. Belum lagi kami juga tidak diperbolehkan menerima honor. Itu juga untuk menghindari konflik of interest. Kami juga, ya hal-hal kecil seperti itu, banyak hal yang membanggakan gitu. Yang mungkin nanti kalau di undang-undang baru bisa terkikis ya, tapi saya nggak tahu juga. Dengan hal-hal kecil seperti itu, trust itu bisa diperoleh. Jadi, gimana ya, di satu sisi di bagian penindakan itu kerjanya nyata, tadi Mas Tama sempat menyampaikan bahkan di kondisi buta pun Bang Novel itu masih memimpin tim untuk menangkap Nur Hadi, dia nggak ada alasan. Kerja ya kerja, gitu. Mau buta, mau cacat, selama masih bisa kerja ya kerja. Itu juga sudah menjadi tugas penegak hukum untuk bisa dipercaya, Itu yang membuat orang-orang menjadi percaya. Nah, itu yang seharusnya ada di penegak hukum. Jadi sekali lagi terakhir, bukan masyarakat yang berusaha untuk percaya, tapi bagaimana penegak hukum itu kemudian mau mengevaluasi diri, mau mengubah diri untuk bisa dipercaya lagi. Itu kira-kira Mas Yuda. Baik, terima kasih Mas Beni.
atas tanggapannya. Selanjutnya dari Pak Wisnu, bisa menanggapi Pak. Oke, baik, terima kasih. Saya hanya melengkapi saja karena sebagian besar sebenarnya sudah terjawab oleh Mas Tama dan Benediktus, ya. Terutama tadi bagaimana bisa menimbulkan kepercayaan ya terhadap aparatur penegak hukum. Nah, mahasiswa harus bagaimana gitu kan? Ya, maka saya katakan tadi bahwa itu harus dibangun dengan satu integritas, dan sekali lagi bahwa integritas itu tidak ada kurikulumnya. Tapi ini bisa diupayakan, dilatih, termasuk Anda ketika mengikuti studi ya di Fakultas Hukum. Artinya penting memang Anda menguasai hukum positif, penting Anda berlatih untuk bisa mempunyai skill, terampil untuk bisa mengaplikasikan hukum positif itu untuk menangani perkara-perkara yang lebih konkret untuk memberikan solusi. Tetapi itu saja tidak cukup. Ya, sekali lagi saya kira itu saja tidak cukup. Ya, integritas ini ditunjukkan adalah kemampuan Anda terkait dengan etika, terkait dengan honesty, kejujuran. Ya, di masa daring ini saya memberikan ujian yang Anda bisa kerjakan dari manapun. Ya, saya tidak tahu Anda mengerjakan sendiri atau Anda copy paste dari teman Anda, tapi sebetulnya ini bagian dari pendidikan tadi untuk menguji kejujuran Anda, integritas Anda sebagai mahasiswa. Ya, Anda mengupayakan sendiri atau Anda hanya pokoknya targetnya mengumpulkan jawaban selesai gitu ya. Nah, jadi integritas itu dibangun dengan hal-hal yang kecil seperti itu ya. Ketika saya memberikan tugas ya untuk mengamat, mungkin tugasnya tidak terlalu sulit, misalnya dalam PLKH itu misalnya saya memberikan tugas untuk mengamati sidang, pertanyaannya pun seringkali juga sepele-sepele, misalnya hanya pertanyaan di sidang itu yang kamu lihat apa ya, terdakwanya ada berapa ya, hakimnya ada berapa gitu ya, ada penasihat hukumnya atau tidak. Kadang-kadang hanya itu, tapi ini sebenarnya menguji Anda tuh betul-betul mengamati atau hanya ngarang gitu kan. Nah, kalau ngarang itu artinya sejak awal Anda memang tidak ingin membangun integritas Anda sebagai calon ahli hukum yang mempunyai integritas, kejujuran, ya kan. Kadang-kadang ngarangnya pun salah gitu kan. Ya, kadang-kadang misalnya saya melihat perkara pelanggaran lalu lintas, katanya hakimnya ada berapa? Ada 3 Pak, gitu ya. Ya sebenarnya itu sudah jelas sudah tidak jujur, ngawur lagi gitu kan. Nah, ini sebetulnya hal seperti itu yang bisa Anda lakukan. Memang tugas saya di Undar ya, menguasai hukum positif dalam mata kuliah hukum, ya diaplikasikan dalam mata kuliah kemahiran hukum ya. Tetapi di dalam masyarakat nanti Anda akan menghadapi tantangan yang lebih dari sekedar kasus-kasus biasa, kompleksitas yang seperti yang dihadapi oleh Mas Beni dan Mas Tama ya. Jadi kalau ibaratnya belajar naik sepeda, itu saya di sini kapasitas saya ya tugas saya hanya membalas batas sepeda itu apa, bagaimana cara menaikinya gitu kan, supaya tidak jatuh itu bagaimana gitu kan. Tetapi itu tidak cukup, karena nanti Anda ketika mengendarai sepeda Anda akan menghadapi tantangan-tantangan yang lebih daripada yang saya berikan di kampus. Misalnya ketika jalannya menanjak bagaimana. Kalau mengikuti teori yang saya berikan nggak bisa jalan itu sepeda, ya kan. Nah, oleh sebab itu Anda harus belajar sendiri untuk bisa mengatasi persoalan tadi, ya, membuat terobosan-terobosan, membuat kreasi-kreasi yang tentu sesuai dengan rule-nya gitu ya. Ya misalnya ya kalau jalannya naik ya caranya mengayuh tidak dengan duduk di saddle, tapi dengan cara agak sedikit berdiri gitu. Semakin menanjak lagi bahkan mungkin Anda harus turun ya untuk mendorong sepeda itu ya. Itu yang harus Anda cari sendiri nanti di luar materi perkuliahan, termasuk
seperti yang dikatakan Mas Beni tadi, misalnya perilaku pejabat KPK yang ketika datang di satu tempat, ya, entah itu sebagai narasumber, entah itu sebagai sebagai penyidik yang sedang memeriksa ahli yang sedang mengalami sendiri, pernah didatangi oleh mereka untuk bertanya satu dua hal, dan mereka tidak menyentuh sekalipun, ya, hidangan yang saya suguhkan gitu, yang mereka bawa sendiri di tasnya, Pak, kami sudah bawa sendiri gitu, aqua dan sebagainya itu. Dan itu salah satu bentuk integritas yang mungkin menurut dipandang oleh orang lain aneh gitu kan. Tetapi integritas itu tidak penting Anda dipandang bagaimana, Anda dihargai atau tidak. Ya, yang penting Anda menjalankan tugas untuk mencapai satu tujuan luhur tadi, ya, melayani dalam cahaya kebenaran. Yang sepeda lampu merah, ya, subuh, jalannya sepi, Anda berhenti, mungkin orang-orang aneh ini ngapain ini, jalannya sepi kok berhenti karena lampu merah gitu ya, karena mungkin kulturnya memang tidak seperti itu ya. Tetapi itu namanya integritas, artinya apapun kata orang, yang penting saya menjalankan sesuai dengan apa yang seharusnya gitu kan, dan mengupayakan lebih dari apa yang saya menjadi tugas dan kewajiban saya. Itu penting bagi mahasiswa untuk dididik. Oleh sebab itu saya kira di kampus juga ada beberapa program yang mencoba untuk memberikan sarana, ya, sedikit membantu, misalnya ada program KKN, pengabdian masyarakat, itu sebenarnya kan mengasah pada kepekaan, ya, kepekaan Anda kalau ternyata ada masyarakat di sisi lain yang karena pembangunan yang dilakukan oleh korporasi mengakibatkan ini, mengakibatkan itu, nah bagaimana itu respon dari aspek pandangan sudut keadilan oleh mereka yang menyebabkan kesetaraan masyarakat tadi. Mungkin dari sisi hukum normatif tidak melanggar apapun, ada izinnya, ya kan. Tapi nanti kalau Anda menjadi corporate lawyer, ya harapannya itu tidak sekedar hanya memberikan legal opinion yang sekedar bahwa ini secara aturan tidak melanggar, tapi juga sampai ke sana, sampai ke aspek bahwa apa yang mau dilakukan oleh korporasi tadi memberikan manfaat yang lebih luas, tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang dikorbankan, dan sebagainya. Kesimpulannya, kita dapat melihat sendiri banyak kejanggalan dan keanehan dalam penanganan kasus penyerangan Novel Baswedan itu sendiri. Selanjutnya, harus ada komitmen dari aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. Dengan begitu, akan adanya citra positif dari masyarakat kepada penegak hukum itu sendiri. Bagi kita, mahasiswa, teman-teman mahasiswa, banyak kontribusi yang dilakukan, seperti yang dikatakan oleh Mas Tama tadi, bisa melalui sahabat peradilan, amicus curiae atau sahabat peradilan itu sendiri. Mungkin nanti Mas Tama bisa berbagi dengan kami komputasi, begitu. Dan yang terakhir, integritas tidak cukup dengan kemampuan kita yang kita punya, namun harus ditunjukkan dengan hal-hal kecil dan dapat dipupuk dari awal, sehingga bisa berdampak ke depannya, khususnya untuk memberantas tindak pidana korupsi. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Yuda. Kami ucapkan terima kasih juga kepada para narasumber yang sudah berkenan hadir dan berbagi pengetahuan, pengalaman, dan informasi kepada kami semua. Demikian webinar hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa kembali pada acara webinar berikutnya. Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bu Beni. Terima kasih Mas Tama, thank you. Terima kasih Pak Mas Yuda. Terima kasih Mas Beni. Terima kasih Mas Terima kasih Mas Yuda, Mbak Heli. Terima kasih juga.